Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan bahas tentang tunas air yang ada di setiap cabang anggur. Jadi kemarin masih banyak yang menanyakan perlakuan terhadap tunas air di setiap batang. Jadi batang anggur terdiri dari batang primer, sekunder, dan tersier. Ini batang primer atau pohonnya yang sedang kita naikkan ke atas. Setelah sampai di para-para, batang primer ini kita belokkan seperti ini. Kemudian sebutannya menjadi berubah, yaitu cabang sekunder atau cabang kedua. Lalu cabang yang tumbuh di cabang sekunder ini kita sebut cabang tersier. Jadi cabang yang ditumbuhi cabang tersier itu namanya cabang sekunder. Dan untuk membuat percabangan seperti ini kita bentuk. Jadi membentuk cabang sekunder bisa melalui pemangkasan atau bisa dengan membelokkan cabang primer seperti ini ke para-para. Contohnya ini kita buat double gordon 2 sekunder. Nah, ini primer, ini sekunder. Kita potong di sini primernya, kita pecahkan 2 bat teratas, 1, 2, kita naikkan. Ini sudah kita sebut jadi cabang sekunder. Double gordon 2 sekunder ke kiri dan ke kanan. Nah, ini ke kiri, ini ke kanan. Usianya 2 bulan lebih sedikit. Ini varian STQ. Kita tanam di tanah. Kalau yang di sebelah sana itu varian Taldun. Ini sama, kita buat single gordon metode tulang ikan. Variannya Urum. Seperti ini. Jadi tanpa pemangkasan. Hanya primer kita belokkan. Kita kembali ke varian Taldun yang akan kita bahas. Oke. Jadi tunas-tunas air di pohon anggur ada yang harus kita buang, tetapi ada yang harus kita gunakan. Contohnya ini. Tunas air di batang primer ini kita buang sejak awal seluruhnya sampai di titik para-para sana. Nah, setelah sampai di para-para, baru seluruh tunas air kita pelihara untuk kita jadikan cabang tersier. Seperti ini penampakannya. Sampai ujung sana. Ini sepanjang 3 meter kurang lebihnya dari sini ke sana. Ini bisa dilihat. Single gordon metode tulang ikan. Oke. Jadi seluruh tunas air yang tumbuh setelah sampai di para-para seperti ini kita pelihara secara keseluruhan untuk kita jadikan sebagai cabang tersier. Yang nantinya cabang-cabang inilah yang akan kita gunakan sebagai cabang pembuahan. Cabang tersier bisa kita buat menggunakan tunas bat dan bisa menggunakan tunas air. Pertanyaannya, bagus mana? Oke. Sebenarnya keduanya sama-sama bagus, baik tunas bat maupun tunas air, tetapi kalau secara penilaian secara keseluruhan jelas bagus dari tunas bat kalau untuk hasil buahnya. Namun demikian, tunas air ini punya kelebihan. Kelebihannya bisa kita tumbuhkan seragam di fase pembentukan. Seperti ini. Semuanya tumbuh. Karena tunas air adalah tunas yang selalu tumbuh pertama kali di ketiak daun, setiap daun ini bertambah. Oke. Kalau tunas bat kita tumbuhkan serentak agak sulit di fase pembentukan seperti ini. Jadi cabang tersier bisa kita buat dari tunas bat maupun tunas air. Kelebihannya menggunakan tunas air bisa seragam dan memakan waktu yang lebih cepat dalam pembentukannya. Berapa idealnya cabang tersier yang kita pelihara? Di video kemarin sudah saya bahas, tetapi kali ini kita ulas kembali. Barangkali ada teman-teman yang baru menyimak. Minimal 1 meter sampai 1,20 meter baru kita lakukan asal brick seperti ini. Ujungnya sudah kita hentikan.
Ini sepanjang 1,20 meter. Setiap cabang tersiernya. Fungsinya kita menahan 1,20 meter adalah untuk memberi aliran nutrisi kepada cabang tersier yang kita buat dari tunas air ini dan pertumbuhannya masih tertinggal. Fungsi kedua, untuk menabung nutrisi. Dengan seiring banyaknya jumlah daun, secara otomatis telah banyak nutrisi yang dimasak atau diolah dan disalurkan kembali ke cabang ini, sehingga tertahan di cabang ini atau kita sedang menabung nutrisi. Yang pada akhirnya nanti ketika kita pangkas pembuahan, tanaman ini siap untuk kita lakukan pemangkasan pembuahan. Seperti ini. Lalu, tunas air mana yang dibuang? Tunas air di batang primer yang kita bentuk, tunas air di cabang tersier. Ingat, ini dari tunas air, kita pelihara sebagai cabang tersier. Seperti ini, semuanya, ke kiri dan ke kanan. Lalu tunas air yang ada di cabang tersier ini kita buang terus sampai menyisakan 3 atau 4 terujung. Seperti ini kita buang lagi. Kita menyisakan 1, 2, 3. Ini juga kita buang. Lalu kita lakukan essel break dengan menyisakan 2 daun. Seperti ini. Kita buang. Ini kita potong. Ini kita potong. Varian Taldun. Dan ini pun sudah membawa bunga PHP nih, seperti ini. Karena ini varian Taldun, ini varian yang tergolong genjah. Hasilnya seperti ini. Jadi tunas air ini kita biarkan memanjang minimal 1 meter sampai 1,20 meter, sesuaikan tempatnya saja. Lalu kita potong pucuknya seperti ini. Kita tumbuhkan atau kita memelihara 3 tunas air terujung. Jadi tunas air di depannya kita buang semuanya. 3 tunas air terujung kita pelihara, kita sisakan 2 daun seperti ini. Nanti kita tumbuhkan lagi tunas air dari sini, begitu tumbuh sisakan 2 daun terus. Tahan terus seperti itu sampai tiba waktunya kita melakukan pemangkasan pembuahan. Ini yang udah jadi. Dan ini sudah kita essel break di ujung. Dah ini terus, setiap daun itu bertambah, nanti kita sisakan 2 daun terus di ujungnya sana. Dengan cara seperti ini, kita dapat mencegah bat atau tunas bat pecah dini di bagian cabang ini. Kenapa saya menggunakan varian Taldun sebagai contoh? Karena inilah yang dikeluhkan kawan-kawan. Katanya jika varian Taldun dibuang tunas airnya, banyak mata tunas yang seprut. Karena itulah di video ini saya membuat, jangan asal membuang tunas air. Karena jika tunas air ini kita buang semuanya sampai ujung, lalu kita lakukan essel break, besar kemungkinan tunas bat ini pecah semuanya. Atau pecah dini. Oke, lanjut ke cabang ini. Nah, ini sudah kita lakukan essel break 1,20 meter dari sana. Ini kita buang. Jadi kita menyisakan 1, 2, 3. Di depannya seluruh tunas air kita buang. Supaya apa? Supaya batnya juga cepat gemuk dan batangnya cepat besar. Karena kita sedang menahan atau menabung nutrisi di cabang ini untuk mempersiapkan nantinya pruning pembuahan. Sekaligus fungsi daripada essel break di ujung ini yang kita sebut adalah essel break di fase vegetatif. Jadi essel break ada di fase vegetatif, di fase generatif juga. Essel break di fase vegetatif adalah untuk mengistirahatkan atau memotong cabang yang terlalu vigor untuk mengalihkan nutrisi ke cabang-cabang yang pertumbuhannya masih tertinggal. Oke, essel. Jadi essel break mengistirahatkan cabang yang terlalu vigor untuk mempercepat tumbuh cabang tersier yang masih tertinggal seperti ini. Sulur kita buang semuanya, ini buat makan nutrisi ini. Dan nanti secara alamiah ini untuk mengikat cabang ini ke rambatan, karena ini tanaman perdu yang merambat, jadi ada sulurnya. Tetapi kita lebih baik kita ikat saja biar tidak banyak nutrisi yang terbuang, sulurnya kita buang. Seperti itu. Jadi tunas-tunas air harus kita buang. Ujungnya jangan dipotong dulu sebelum 1,20 meter. Ini contohnya ini. Ini sudah kita essel break, tapi belum sempat kita potong. Untuk tunas air terujung, ini kita sisakan 2. Oke, seperti ini. Ini juga kita sisakan 2.
Ini juga kita sisakan 2. Nah, ini cabang tersier yang telah kita potong, ini tunas air yang tumbuh. Kita potong lagi, kita sisakan 2 daun. Nah, seperti itu. Sangat subur, pucuknya aktif. Dan pohon ini usianya belum sampai 4 bulan. Sudah sebesar ini. Kita full menggunakan pupuk organik air lindi yang kita mix dengan PSB. Varian Taldun ini menggunakan Rostock Red Master. Nih, Taldun dengan Rostock Red Master. Kita tanam tanggal 25 Januari 2024. Jadi 3 bulan usianya. Dan seperti ini penampakannya. Cabang tersier kita buat dari tunas air. Tunas air di batang primer kita buang sejak awal. Jadi di mana kita memelihara tunas air? Kita memelihara tunas air di batang primer yang kita belokkan sebagai cabang sekunder setelah pohon ini sampai di para-para secara keseluruhan. Itu yang pertama. Kemudian kita membuang tunas air di cabang tersier ini. Meskipun cabang tersier ini kita buat dari tunas air, kita jadikan cabang tersier. Kemudian tumbuh lagi tunas air di cabang tersier ini, kita buang, hanya kita sisakan 3 tunas air terujung. Setelah cabang tersier kita lakukan nasal break, dan tunas air terujung pun kita lakukan nasal break dengan menyisakan 2 daun. Seperti itu semuanya di setiap cabang kita perlakukan. Lanjut, kemudian batang primer yang kita belokkan ini kita sesuaikan dengan tempatnya. Karena ini kita menentukan panjang sekunder 3 meter, seperti ini. Setelah sampai di 3 meter, kita potong. Itu. Kita hentikan di situ. Sehingga terbentuk cabang tersier ke kiri dan ke kanan atau metode tulang ikan yang seluruhnya kita buat dari tunas air. Jadi untuk teman-teman yang tidak memiliki pupuk kimia atau pupuk kimia sekarang sedang mahal, bisa dicontoh dengan menggunakan pupuk organik, tanaman anggur bisa sesubur ini. Saya hanya menggunakan air lindi yang saya mix dengan PSB yang kita buat sendiri. Sangat hemat, bahkan gratis. Dan hasilnya sangat memuaskan. Di usianya 3 bulan, sekunder sudah sampai di 3 meter, cabang tersier sudah beberapa cabang, bahkan lebih dari separuh yang sudah terbentuk dan mendekati ukuran pensil. Kita hitung berapa cabang tersier yang kita pelihara dengan sekunder sepanjang 3 meter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 cabang tersier ke kiri dan ke kanan dalam satu pohon. Dan pertumbuhannya sangat bagus. Jadi kalau untuk membesarkan batang primer seperti ini, tidak mungkin bisa dilakukan jika tidak banyak daun di pohonnya. Jadi kalau daunnya sedikit, batang susah besar. Dengan kita memperbanyak cabang, otomatis memperbanyak daun, dan semakin banyak daun dan semakin banyak cabang, maka menuntut batang primer ini untuk menyuplai nutrisi dan secara otomatis akan membesar. Namun demikian, jika seluruh cabang tersier ini atau cabang tunas air yang kita buat sebagai cabang tersier ke kiri dan ke kanan ini kita liarkan, tidak kita hentikan di ujung, maka dapat menyebabkan justru batang primer ini gapeng. Karena nutrisi banyak lari ke ujung dan menghabiskan nutrisi di batang ini. Dengan kita melakukan nasal break, maka seluruh nutrisi yang diolah akan dikembalikan ke cabang dan batang, sehingga batang tersier, sekunder, dan primernya akan membesar seiring dengan banyak cabang yang kita lakukan nasal break, banyak daun yang terus bertambah, dan pemupukan atau kebutuhan nutrisi yang kita cukupi, sehingga tidak banyak nutrisi yang terbuang. Jadi dengan melakukan nasal break di 1,20 meter, memperbanyak cabang tersier, membuang tunas air di sini dan menyisakan hanya di ujung,
secara otomatis batang ini akan besar dan seimbang, primer, sekunder, dan tersiernya, dan pohon ini sebagai contohnya. Jadi jangan asal membuang tunas air di setiap cabangannya, karena ada tunas air yang kita pelihara, bahkan harus kita pelihara. Contohnya ini kita jadikan cabang tersier yang dari tunas air. Ada tunas air yang kita buang karena kita anggap mengganggu dalam proses pembentukan cabang. Ada tunas air yang kita pelihara untuk kita lakukan esobrik untuk menahan nutrisi, biar nutrisi tetap berada di batang ini. Sudah seukuran spidol maker nih batang sekundernya, di usianya 3 bulan seperti ini, dengan rostock Red Master. Ini juga membuktikan bahwa rostock anggur lokal juga tidak kalah bagus dengan rostock anggur impor. Di tempat kami ada beberapa rostock yang kami gunakan, ada Paulsen, Dograde, Ramsay, dan lain-lain. Tetapi saya lebih senang untuk menggunakan rostock Red Master dan Isabella karena lebih tangguh di tempat saya. Karena di sini curah hujan cukup tinggi, meskipun ini pakai atap UV, tetapi di sana sering tergenang. Jadi penggunaan rostock sesuaikan dengan tempatnya. Kalau tanah tandus, tanah berair, tanah kapur, dan tanah liat, tentunya kita menggunakan rostock yang kita sesuaikan dengan karakter rostock itu dan spesifikasi rostock untuk beberapa media tanam atau lokasi tanamnya. Penampakan keseluruhan seperti ini. Anggur Taldun di usia 3 bulan, metode rambatan single cordon, tulang ikan, dengan cabang tersier kita buat dari tunas air secara keseluruhan, ke kiri dan ke kanan, penggunaan pupuk full organik air lindi dan PSB, penyemprotan fungisida 1 minggu sekali, insektisida 2-3 minggu sekali. Hasilnya seperti ini, anggur Taldun dengan menggunakan rostock Red Master dengan pupuk full organik. Sekian dulu, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.